Halo, selamat sore semuanya. Oke, Miss mau rename dulu ya. Kak Oksa mau rename dulu. Oke, ini di sini sudah ada Adrian, Izan, Dilan, dan Jeremy. Oke, sudah ada Arwin, Edsel. Yuk teman-teman kita nyalakan videonya dulu nih. Kau Selamat mau sore lihat. kakak. Oke, thank you Arwin ya. Boleh dinyalakan dulu videonya teman-teman. Kau mau lihat wajah-wajah teman-teman sore hari ini nih. Wah, ini sudah ada Dilan, ada Adrian. Oke, ada Arwin. Kemudian kita tunggu Jeremy, Izan, dan Edsel dulu nih. Mana nih wajahnya? Jeremy, Izan, dan Edsel. Kita tunggu dulu. Oke, sudah ada Jeremy di sini. Halo Jeremy, ya sudah menyalakan videonya juga. Kemudian kita tunggu dulu untuk Izan dan Edsel ya. Halo Izan dan Edsel, boleh dinyalakan dulu videonya. Oh iya lupa, Izan kameranya rusak ya. Minggu lalu udah bilang sama Kak Oksa. Oke, Edsel, Edsel boleh dinyalakan dulu videonya ya. Kita tunggu Edsel dulu nih. Oke. Nah, sambil menunggu Edsel, kemudian ada beberapa teman-teman kita yang belum join ya. Ada Danis, kemudian Abbas, Naira, dan lain-lain. Nanti akan menyusul. Halo Edsel, wah, ini udah kelihatan juga Edsel ya. Oke, gimana teman-teman kabarnya sore hari ini? Kabarnya gimana? Boleh dinyalain audionya? Oke, Izan baik Kak ya. Baik. Baik, oke, thank you. Baik ya. Hari ini siapa yang sudah mulai libur sekolah? Siapa saja? Ada yang sudah mulai libur sekolah? Saya Adrian, kak, Dilan, Arwin, Edsel, Jeremy, dan Izan. Oke, Jeremy sudah. Edsel sudah libur atau belum? Sudah atau belum? Ini belum dengar suaranya Edsel nih. Di mana nih? Edsel jawab di chat Zoom atau menyalakan audio ya? Belum dengar suaranya nih. 2 minggu yang lalu sih Kak Adrian. Oke. Sudah mulai libur 2 minggu yang lalu ya. Oke, thank you teman-teman ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain join, kita akan mengetes konsentrasi teman-teman dulu sore hari ini. Kita akan bermain game ya. Jadi nanti gamenya cukup simple nih teman-teman. Jadi Kak Usa minta teman-teman ya nanti ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya tapi dengan gerakan nih ya. Jadi nanti Kak Usa ada dua kata. Ada cacing sama ular. Nah, ketika Kak Oksa bilang ular, ya, artinya kan sebenarnya ular itu panjang ya, cacing itu pendek. Namun kita balik, teman-teman. Kalau Kak Oksa bilang cacing, teman-teman kayak gini, panjang, ya. Tapi kalau Kak Oksa bilang ular, nah kebalikannya, pendek. Gini ya. Oke. Oke nih, kita sapa dulu teman-teman. Ada Danis. Halo Danis, selamat sore. Boleh dinyalakan dulu videonya, Danis. Belum saya lagi kelihatan sakit nih, kak. Danis. Izin nggak nyalain kamera dulu kak. Oh, oke oke, Ladies baru baru sakit ternyata. Untuk yang tidak ada kendala, Kak Usa harap untuk menyalakan video ya. Thank you, Dennis. Nah, di sini kita akan bermain game nih ya. Tadi Dennis karena baru saja join ya. Nanti kalau Dennis mau join juga boleh nih untuk gamenya ya. Nanti Kak Oksa bilang dua kata. Nah, kalau Kak Oksa bilang cacing ya, nanti teman-teman bilangnya gini. Nah, tangannya gini, panjang ya. Kalau Kak Oksa bilang ular, kebalikannya, pendek ya. Oke, ini akan mengetes konsentrasi teman-teman. Oke, kita coba dulu yuk. Kita tes dulu. Satu, dua, tiga. Cacing. Mana cacingnya? Cacing. Dilan. Cacing itu panjang ya. Kebalikannya. Oke, Edsel, Edsel. Belum kelihatan tangannya. Arwin. Oke, Jeremy mana tangannya Jeremy? Oh iya, dia kelihatan. Oke, cacing. Satu, dua, tiga. Ular. 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 Oke. Ular lagi. Cacing. Ular. Cacing. Ayo kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Cacing, ular, cacing, ular, Edsel, cacing, ular, cacing, cacing panjang ya teman-teman ya. Ular pendek.
Lagi, satu, dua, tiga. Cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular. Oke, teman-teman ya. Keren, keren, keren. Ya, ini cukup untuk menantang konsentrasi teman-teman ya sore hari ini. Walaupun ada yang puasa juga ya, walaupun bentar lagi mau buka nih, kita sambil ngabuburit dulu ya. Oke, yang sudah liburan ya, mungkin karena udah terlena sama liburannya, ya kita konsentrasi lagi hari ini karena kita hari ini mau belajar ya, melanjutkan materi-materi minggu lalu. Oke, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Karena di sini sudah ada Danis, Izan, Jeremy, Edsel, Arwin, Adrian, dan Dilan ya. Kaksa akan mulai untuk presentasinya ya. Kita mulai untuk share screen dulu. Nah, kita sebelumnya nanti akan review materi-materi yang akan teman-teman kerjakan ya. Ada latihan-latihan yang akan teman-teman kerjakan nantinya. Nah, sebelum itu, Kak Usa akan review ya, supaya teman-teman ingat-ingat kembali materi yang sudah pernah teman-teman pelajari pada Python Start 1. Nah, kemarin kita materinya adalah handling exception ya, teman-teman ya. Kita adalah kemarin memperbaiki kode ya, ada problem, nah kita perbaiki kodenya. Kemudian hari ini kita juga masih sama seperti kemarin, namun ada yang berbeda ya. Mungkin kita akan mulai dulu nih dari review tentang looping ya. Masih ingat teman-teman, looping itu terdiri dari apa saja? Looping itu ada dua jenis nih. Ada yang masih ingat? Adrian? Looping yang Adrian ingat apa aja? Boleh disebutkan satu, Adrian. Boleh dinyalakan audionya. Looping yang masih Adrian ingat. Looping itu ada dua jenis. Nah, coba Adrian sebutkan. Jenis looping yang Adrian ingat. Satu. Oke, boleh dinyalakan audionya, Adrian. Belum kedengeran nih suaranya. Mana nih? Oke, mana nih suaranya Adrian? Boleh dinyalakan dulu audionya, Adrian. Atau mau chat Zoom juga boleh. Oh, udah dibalas ya ternyata ya. Coba Kak usah baca dulu. Agak lupa. Oke. Siapa yang mau bantu Adrian nih? Siapa ya? Kak Oksa tunjuk Arwin. Oke, Arwin apakah masih ingat jenis looping? Di dalam Python itu ada dua jenis. Coba Arwin sebutkan satu jenis looping yang Arwin ingat. Oke, boleh dinyalain audionya ya. Oh, ini sudah Tes, ada. halo, Oke, halo. halo, Iya, halo Arwin. halo, kok Boleh? nggak dengar Halo. suaranya ya, Kak? Halo, Halo, halo. 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 Sudah dengar suara Kak Oksa atau belum, Arwin sekarang? Oh iya, Kak, udah, Kak. Udah ya? Oke, thank you Arwin. Nah, coba Arwin sebutkan salah satu looping yang Arwin masih ingat. Looping itu Looping. maksudnya itu kodenya gitu, ta? Iya, looping itu adalah jenis ini ya, fungsi yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan secara berulang-ulang. Nah, kemarin ada Oh, dua jenis. oh, kodenya itu namanya while, bukan? Iya, betul. Oke, thank you Arwin. While looping ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama while. Kemudian ada lagi yang mau menyebutkan satu jenis lagi looping. Edsel. While Oke. tuh, While tuh ya while itu sama dengan while tadi. While loop. Ya, while loop. Oke, masih satu lagi nih teman-teman. Siapa yang mau membantu untuk menyebutkan? Dilan, Dilan, coba Dilan. Oke, Dilan boleh dibantu? Salah satu disebutkan lagi Dilan. Apa nih? Setelah while ada apa lagi looping? Ada yang pakai guna for. Oke, for ya, betul. Thank you, Dilan. Oke, pintar-pintar semuanya ya. Nah, ini tadi yang sudah dibantu oleh disebutkan oleh Dilan dan juga Arwin dan Adrian tadi ya. Nah, itu ada while loop dan juga for loop, teman-teman ya. Diingat-ingat. Di dalam looping itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama while, lalu yang kedua for loop. Nah, ini dia. Ya, kita ingat-ingat lagi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ini keduanya. Kemudian kita akan review mulai dari while loop.
Nah, untuk penulisannya seperti ini, teman-teman. While loop ya, penulisannya seperti ini. While, kemudian ada ekspresi itu benar, lalu lakukan tindakan satu, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ya, kita lihat di sebelah kanan, itu ada I sama dengan nol. Nah, I sama dengan nol ini adalah sebuah variabel yang menyimpan sebuah angka 0. Kemudian terdapat while dan tindakan berikutnya. Nah, di sini ada indentasinya teman-teman ya. Jangan lupa penulisan looping selalu terdapat indentasi. Indentasi pada contoh di sini, satu indentasi sama dengan 4 spasi. Ya, ingat-ingat, satu indentasi sama dengan 4 spasi. Atau teman-teman kalau mau menggunakan 3 spasi juga boleh. Namun harus seragam ya, harus konsisten. Dari baris satu sampai terakhir kalau menggunakan tiga, tiga semuanya. Kalau empat, empat semuanya. Gitu ya, supaya matching semuanya gitu. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk for loop ya. Untuk for loop, dia akan mengulangi tindakan beberapa kali. Nah, X kali itu beberapa kali. Misalnya, satu, dua, kalau satu tidak, dua, tiga, dan seterusnya ya, lebih dari satu. Kemudian, di sini penulisannya juga sama, ada indentasinya, teman-teman ya. For, kemudian ada melakukan tindakan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, ini perlu teman-teman cermati. Ada titik dua di sini. Pada baris for terdapat titik dua. Nah, itu ya. Lanjut lagi berikutnya. Oke, ini ada sebuah contoh kode programnya ya. Print jumlah siswa ganjil. Kemudian for I in range 12. Nah, berarti di sini dia akan mengulangi sebanyak 12 kali. Range-nya adalah 12 ya. Kemudian if I ya pada persen 2 sama dengan 1, maka print I. Nah, ini contoh penulisan kodenya seperti ini, teman-teman. Terdapat indentasi dari for, kemudian if. Nah, itu jumlahnya adalah satu indentasi sama dengan 4 spasi. Nah, ini contoh sebuah range ya. Range itu rentang. Nah, misalnya rentang N, berarti dia akan mengembalikan urutan dari angka 0 hingga N. Misalnya 5, berarti dari 0 sampai 5. Kalau di sini kita gunakan range-nya dua angka, misalnya M, N, 2,5, berarti mulai dari angka 2, 3, 4, sampai 5. Nah, tergantung ya, kita mau menuliskan range-nya mulai dari bilangan berapa sampai berapa. Nah, itu contoh penulisannya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Di sini penulisannya oke, masih sama ya. Lalu ada selanjutnya penulisan for loop. Nah, ini contohnya di sini ada sebuah variable login ya. Jadi kita minta pengguna untuk menginputkan sebuah data. Nah, jadi untuk loginnya di sini adalah Sasha 2007. Kemudian di dalam sebuah string, kita ingat-ingat kembali teman-teman. String itu indeksnya dimulai dari berapa nih? Coba dari Abbas nih. Halo Abbas, selamat bergabung ya. Oke, Abbas, boleh dibantu disebutkan, Abbas. Indeks di dalam string itu dimulai dari angka berapa? Apakah 0 atau 1, Abbas? Nol. Nol, oke, thank you Abbas ya, betul nih yang disebutkan oleh Abbas. Jadi di dalam sebuah string, indeksnya itu dimulai dari nol ya, bukan satu tapi nol. Nah, penulisannya seperti ini, contohnya di sini untuk menghitung indeksnya ya, dimulai dari angka nol, satu, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian spasi, tanda titik, tanda koma juga akan ikut kita hitung ya. Nah, itu di dalam sebuah string. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, kita akan bahas tentang fungsi ya. Oke, jadi dulu teman-teman sudah pernah belajar untuk membuat sebuah fungsi ya. Kemudian cara membuat fungsi bagaimana? Nah, seperti ini penulisannya. Definition ya, kita tambahkan def di sini. Lalu kita tambahkan nama fungsinya. Contohnya di sini teman-teman bisa menambahkan fungsi ya, nama fungsi. Kemudian terdapat parameter-parameter yang bisa kita tambahkan dalam tanda kurung. Lalu ada melakukan tindakan satu, 2, 3, dan seterusnya, teman-teman bisa tambahkan di sini. Oke, itu ya. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Lalu ada jenis fungsi yang teman-teman masih ingat ya, yang selalu kita pakai. Ada fungsi apa saja? Coba kita review dulu. Dari siapa ya? Tadi yang sudah Kak Uksa panggil ada Abbas, Dilan, Arwin, Adrian, Jeremy nih. Halo Jeremy.
Oke, Jeremy boleh dibantu sebutin fungsi ya yang sering Jeremy gunakan waktu di Python Start 1. Fungsi apa saja Jeremy? Boleh disebutkan satu atau dua, boleh. Oke, Jeremy boleh dinyalakan dulu audionya nih, belum kedengeran Jeremy. Boleh dibantu menyebutkan nama-nama fungsi yang pernah Jeremy pelajari, yang pernah kita gunakan Jeremy. Apa saja kemarin? Satu fungsi, satu atau dua, boleh. Fungsi bawaan. Fungsi, fungsi apa Jeremy? Boleh diulangin lagi? Suaranya tadi belum terdengar dengan jelas. Fungsi bawaan. Fungsi bawaan. Oke, fungsi bawaan di dalam Python ya. Di dalam Python ada apa saja biasanya, Jeremy? Yang digunakan untuk mencetak namanya fungsi apa kemarin? Masih ingat, Jeremy? Print. Print ya. Oke, good. Thank you, Jeremy. Nah, fungsi print. Kemudian untuk menginputkan data, fungsi apa? Memasukkan data, fungsi siapa nih yang mau bantu jawab? Dennis nih, Dennis nih. Walaupun lagi sakit, gak usah tanyain ya. Dennis boleh disebutkan fungsi yang digunakan untuk memasukkan data? Namanya fungsi apa, Dennis? Input nggak sih, Kak? Iya, betul. Fungsi input ya. Thank you, Dennis. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Dennis dan Jeremy ya. Jadi fungsi di dalam Python itu sudah ada sebenarnya. Namun, kalau belum ada ya, kita bisa membuatnya sendiri menggunakan ya struktur penulisan yang ada di depan seperti ini ya. Contoh penulisannya seperti ini. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Kita akan melanjutkan untuk contoh case-case-nya. Sebelum itu kita bahas tentang list dulu. Kita ingat-ingat juga tentang list nih. List itu apa nih? Siapa yang masih ingat? Coba pakai bahasanya sendiri nih. Apa itu yang dinamakan dengan list dan apa kegunaannya? Oke, siapa yang mau bantu menyebutkan? Adrian? Adrian, masih ingat apa itu list? Biasanya digunakan untuk apa, Adrian? List itu apa? Boleh dibantu menyalakan audio atau chat Zoom, boleh, Adrian. Apa itu list? Menurut Adrian, list ya. Siapa yang mau bantu jawab? Adrian, yuk. Belum kedengeran suaranya. Menyimpan beberapa nilai, Kak. Hmm? Untuk Menyimpan beberapa nilai. Untuk menyimpan beberapa nilai. Oke, ya, bagus, Arwin ya. Untuk menyimpan beberapa nilai ya. Jadi, list di sini teman-teman, dia adalah sebuah daftar yang bisa kita gunakan ya untuk menyimpan nilai. Kalau variabel dia hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Namun, kalau list dia bisa menyimpan banyak data ya, tidak hanya satu saja. Nah, itu contohnya. Thank you Arwin sudah dibantu sebutin ya. Nah, itu tadi contoh sebuah list seperti yang ada di depan ini, teman-teman. Ada sebuah list namanya hasil ya. Kemudian di dalam list terdapat beberapa anggota dari angka 181, 176, dan sampai 165 ya. Jadi list di sini teman-teman bisa tambahkan, bisa diisi dengan sebuah value atau nilai dalam bentuk tipe data string atau tipe data integer ya. Bisa dua jenis, tidak hanya satu jenis saja. Nah, itu contoh sebuah list ya. Kemudian di dalam list indeksnya juga dimulai dengan nol, teman-teman. Bukan dimulai dari satu ya, tapi dimulai dari nol. Sama dengan sebuah string. Di dalam list kita mulai dari indeks nol. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya. Di dalam list kita bisa menggunakan beberapa perintah yang disediakan ya. Yang sudah disediakan bisa untuk menambahkan, menghapus, mencari, menyortir, mengurutkan ya. Kita bisa. Oke, kita akan ingat-ingat kembali nih fungsi di dalam list ya. Fungsi yang digunakan untuk menghapus nih, kemudian menambahkan apa nih? Coba untuk menambahkan aja deh, kita ingat-ingat. Fungsi yang digunakan untuk menambahkan, ada yang masih ingat teman-teman? Fungsinya, nama fungsinya untuk menambahkan atau untuk menyortir, boleh mengurutkan, misalnya dari huruf A sampai huruf Z. Misalnya seperti itu. Fungsi yang digunakan untuk mengurutkan, masih ingat teman-teman? Huruf pertamanya S. Ada yang mau bantu jawab?
Boleh dinyalakan audionya. Apa ini? Fungsi short ya. Fungsi short itu digunakan untuk mengurutkan dari baris satu sampai terakhir ya. Misalnya kalau alfabet, maka akan diurutkan dari huruf A sampai huruf Z. Kemudian kalau dalam bentuk angka, maka dia akan diurutkan dari angka terkecil hingga terbesar. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita akan bahas satu atau dua soal ya. Di sini ada sebuah contoh. 1A nih, ada sebuah output yang diminta untuk kita tuliskan kodenya, teman-teman. Di sini ada enter the student last name, zero to stop input. Kemudian kita masukkan contohnya input di sini ada Bond, James, dan nol. Nah, artinya ketika kita memasukkan angka nol, maka programnya akan berhenti, teman-teman ya. Maka muncul outputnya di sini ada Bond dan juga James ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini kita bisa gunakan ya, kita menggunakan list, teman-teman. Jadi kita membuat sebuah list yang masih kosong. Kemudian kita akan isi dengan data yang diinputkan oleh pengguna nantinya. Contohnya seperti ini kodenya ya. Oke, lanjut lagi kode lengkapnya. Nah, ini dia. Jadi ada student. Student itu merupakan sebuah list yang masih kosong. Kemudian student itu merupakan variable yang menyimpan fungsi input. Nah, maka dia akan menginputkan sebuah data yang nantinya akan disimpan di dalam variable student. Kemudian terdapat while loop ya. While student tidak sama dengan nol, maka dia akan menambahkan ya at siswa ya, siswa kemudian student sama dengan input. Masukkan nama belakang siswa itu adalah sebuah string. Kalau string harus kita beri tanda apit. Nah, harus diingat-ingat ya. Kalau string harus kita kasih tanda kutip. Lanjut lagi. Berikutnya di sini ada print students. Nah, ini letak kesalahannya di mana teman-teman kodenya? Coba yang di depan ini letak kesalahannya di mana? Ada yang tahu? Ini masih banyak sekali kesalahan pada kodenya yang ada di depan ini. Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu jawab? Nah, ini kita bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Di sini, baris kedua, itu di depan di sini tanda kutipnya hanya satu. Lalu di paling belakang itu tanda kutipnya double ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi harus seragam, teman-teman. Kalau kita mau menggunakan double petik, berarti harus double ya, sama-sama. Double, kanan dan kiri double. Tapi kalau kita menggunakan satu tanda petik, berarti kita harus disamakan juga, sama ya. Kemudian di sini juga sama ini, harusnya ya tanda petik. Lalu yang ini juga. Nah, jadi teman-teman nanti tugasnya adalah memperbaiki kodenya. Jadi kita perhatikan dari baris pertama sampai baris terakhir ya. Kita perhatikan dari baris demi barisnya harus sesuai dengan kaidah penulisan Python. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada lagi teman-teman dari kode ini, apakah ada yang mau diperbaiki? Oke, di chat Zoom sepertinya ada yang balas. Coba Kak Oksa buka dulu. Sama Kak, beda student sama siswa. Beda student sama siswa. Iya, betul. Ya, thank you, Denis. Nah, ini dia. Siswa ya. Jadi di sini kalau student, maka di sini juga harus student. Lalu apa lagi, teman-teman? Apalagi ada yang mau menyebutkan lagi? Thank you, Denis ya. Betul. Apakah ada lagi kesalahan dari kode yang ada di depan, teman-teman? Ada yang mau bantu menyebutkan? Boleh. Boleh disebutin nih, apalagi kodenya yang masih kurang tepat di sini apa ya? Apakah tandanya atau spasinya atau indentasinya? Kurang tanda kutip. Oke, Arwin, di tanda kutipnya di mana, Arwin? Yang masih kurang, boleh disebutin, Arwin. Tanda kutipnya di baris keberapa? Boleh disebutkan. Ada lagi selain tanda kutip dan juga student di sini, teman-teman? Atau sudah benar? Ada lagi ternyata. Coba kita baca di chat Zoom ya. Student sama student mungkin Dennis. Oh, oke, kita bahas nih ya. Dennis bilang student sama student mungkin ya. Di sini ada dua student, teman-teman. Ada dua students ya. Ada jenisnya untuk students itu adalah list. Nah, yang pakai S di sini dia adalah sebuah list. Kalau student tanpa S
dia adalah sebuah variable, ya, bedanya itu. Kalau yang di atas dia adalah sebuah list yang masih kosong. Nah, jadi wadah nih buat kita kasih isi nantinya. Kemudian kalau student itu isinya bisa cuman satu doang gitu. Cuman bisa nilainya satu saja. Kalau list dia bisa berisi banyak nilai. Nah, itu ya bedanya itu antara variable dan list. Kemudian apalagi teman-teman, thank you sudah dibantu diskusi nih, keren ya teman-teman mau diskusi itu. Di barisan ke-6 mungkin coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir atau yang mana? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di baris terakhir, terakhir ya, students, print students. Kurang apa nih kodenya teman-teman? Print student. Sepertinya untuk baris ke-6 sudah benar ya. Nah, jadi dia akan print students. Lalu apalagi coba kita lihat output yang diminta seperti apa? Apakah ada tambahan stringnya atau tidak? Tidak ada ya. Cukup seperti ini. Bond dan James itu adalah nama yang diinputkan oleh pengguna. Nah, itu dia. Oke, good teman-teman. Sudah mulai ingat-ingat lagi ya. Sudah mulai ingat lagi tentang materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Kalau gitu kita lanjutkan untuk oke, ini dia ya. Jadi teman-teman di sini untuk merencanakan tugas kerja di sini ada sebuah apa ini? Perintah ya. Perintah di sini harusnya bukan di tapi in. Ya, jadi Johnson in siswa itu adalah nama listnya ya. Nama listnya adalah siswa di sini. Maka dia akan memastikan apakah Johnson terdapat di dalam list siswa ya. Jika ada, maka dia akan mengembalikan nilai true. Namun jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, itu dia. Lalu di sini ada short. Nah, kalau short ini digunakan untuk mengurutkan sesuai dengan isinya ya. Misalnya string atau alfabet ya, kita urutkan dari huruf A sampai Z. Kalau kita ingin mengurutkan sebuah angka ya, short, maka dari angka 1 sampai angka besar gitu ya. Dari angka terkecil hingga terbesar. Kemudian kalau ingin menambahkan teman-teman, ada yang masih ingat untuk menambahkan di dalam list ya, untuk menambahkan tadi sepertinya ini kodenya juga ada yang masih kurang ya. Kita lihat dulu. Nih teman-teman, apa ini? Nih tadi masih kurang ini ya. Harusnya bukan tambahkan, tapi adalah append ya. Perintah append itu digunakan untuk menambahkan ya elemen di dalam sebuah list. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi ya. Ada short, kemudian ada append ya. Itu yang digunakan untuk mengubah ya sebuah list. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada sebuah contoh. Oke, kita bahas satu contoh soal lagi. Setelah itu kita akan praktik ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada output yang diminta, ada measurement, kemudian ada average height dan juga maximum height. Nah, berarti ada sebuah operasi perhitungan nantinya. Nah, ini contohnya ada sebuah list ya yang berisi angka, namanya adalah measurements. Kemudian ada perhitungan average height dan juga maximum height. Kemudian kita bisa gunakan perintah-perintah ini teman-teman. Ada len itu digunakan untuk menentukan panjang dari sebuah list. Lalu ada for I, for tinggi in tinggi. Ini untuk menyortir ya, menyortir item gitu. Lanjut lagi. Berikutnya, nah ini contoh kode program lengkapnya. Oke, jadi ada sebuah list ya yang menyimpan angka 160, 158 hingga 161. Kemudian terdapat average height ya, nilai awalnya adalah 0. Lalu ada maximum height, nilai awalnya adalah 0 juga sama. Lalu terdapat looping nih. Kita gunakan looping yang kedua ya, for loop. For tinggi in tinggi. Nah, kemudian average height akan bertambah. Nih, height-nya akan bertambah gitu ya. Kemudian if maximum height kurang dari height, maka maximum height akan sama dengan height. Lalu average height akan nih sama dengan average height dibagi dengan panjangnya height gitu ya. Lalu yang terakhir ini untuk mencetak pada outputnya dari pengukuran tinggi rata-rata dan juga tinggi maksimum. Kemudian kita tinggal menyebutkan nama-nama variabelnya saja. Nah, itu contoh penulisannya seperti ini ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita mulai untuk mengerjakan latihan soal pada platform. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Coba kita cek di chat Zoom. Sepertinya ada. Oh, ini belum sih, Kak Arwin. Oke. Dari Arwin belum ada. Oke, dari teman-teman yang lain nih. Apakah ada pertanyaan dari Dilan, Edsel, Jeremy, Adrian, kemudian Abbas ya, Izan, Danis? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita baca chat Zoom. Belum sih Kak, tapi kayaknya agak susah ngehafalin kodenya saat mengerjakan paling nggak oke. Arwin ya, nanti yang perlu dihafalkan adalah struktur penulisan dan juga fungsinya saja Arwin ya. Nanti kalau Arwin masih lupa-lupa, nanti boleh tanya Kak Oksa gitu ya. Lalu Denis ya boleh nanti saat mengerjakan teman-teman bertanya gitu ya. Oke, berarti bisa langsung saja untuk praktik ya. Teman-teman boleh dibuka platform Algonovanya. Kemudian username dan passwordnya ya boleh dimasukkan. Nah, siapa yang lupa nih? Yang lupa boleh bilang Kak Oksa ya, supaya Kak Oksa bantu cek untuk username dan password. Untuk loginnya ya teman-teman, linknya adalah seperti biasanya ya. Learn Algonova. Nah, sekarang udah yang baru nih teman-teman, Learn Algonova ya. Biasanya Learn Algorithmics. Kayak Kak Oksa bantu untuk eh, share ya. Share untuk linknya. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, sekarang teman-teman bisa dibuka platform Algorithmics-nya. Kita buka pada modul 1 lesson kedua. Nah, sekarang nggak usah stop share dan teman-teman bisa mulai untuk share screen. Nah, di sini sudah ada Ken. Halo Ken, selamat sore. Kak usah belum sapa Ken di sini. Halo Ken, selamat sore. Gimana kabarnya Ken? Ken tadi masuk jam berapa? Kak Osa belum sapa. Sorry ya Ken ya. Thank you Ken sudah join. Thank you ya. Nah, 22 menit yang lalu. Oke, thank you Ken. Berarti tadi sudah mulai ini ya, memahami materi yang Kak Osa sampaikan ya. Oke, thank you Ken. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak sengaja tidur. Oke, Ken nggak sengaja tidur nih. Oke, Ken, thank you ya sudah join. Hari ini kita akan lanjutkan dulu nih teman-teman ya. Ini kok kebanyakan gambar kartun ya? Gambar kartun di mana nih? Oke, teman-teman boleh di-share screen dulu nih. Kak Ulfa belum lihat share screen-nya. Baru ada siapa nih? Dilan, Adrian, thank you Dilan dan Adrian ya. Arwin, boleh di-share screen nih. Yang dinamakan tadi apa? Gambar kartunnya tuh mana? Coba Arwin perlihatkan. Oke, Ken sudah share screen ya. Ada gambar naga tadi. Di mana tuh Arwin gambar naganya? Boleh di-share screen ya. Oke, teman-teman. Di sini sudah ada Dilan, Ken, dan Adrian yang share screen. Oke, untuk Jeremy, Izan, Edsel, Dennis, Ken ya. Sudah ada Ken, Dilan, Dennis. Oke, boleh dinyalakan. Oke, kemudian di-share screen. Oke, sudah ada Arwin, Edsel ya. Dennis, thank you. Sudah share screen. Lanjut lagi ya, kita mulai mengerjakan teman-teman. Modul 1 lesson kedua. Apakah sudah terbuka semuanya? Kalau belum terbuka boleh di-refresh teman-teman ya. Boleh di-refresh. Oh iya, Jeremy ternyata belum bisa share screen ya. Soalnya nge-lag ya. Biar biar lancar berarti nanti ini ya, Jeremy boleh disampaikan kalau ada kendala ya. Nah, mulai dari nomor 1 dulu, modul 1 lesson 2 Jeremy. Boleh dibuka. Oke. Nah, jadi tadi kita reviewnya list dan juga string ya, terutama itu tadi. Oke, teman-teman boleh dibuka. Modul 1 lesson kedua.
Oke, kalau sudah boleh dilihat di sana ada pertanyaannya apa? Tandai pernyataan yang benar tentang list teman-teman ya. Pernyataan yang benar tentang list itu menurut teman-teman yang benar apa aja? Kak usah kasih clue. Jawabannya di sini ada empat ya. Jawabannya ada empat. Kita akan bahas nomor satu ya. Nomor satu ya, yang benar adalah yang pertama, jika suatu daftar berisi 10 item, maka nomor item terakhir adalah 9. Nah, jadi indeks di dalam sebuah list itu dimulai dari 0 ya. List dan string indeksnya dimulai dari 0. Lanjut lagi. Kemudian yang kedua, list adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Nah, itu juga benar ya. Dia adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Lalu, yang ketiga, semua item dalam list diberi nomor mulai dari 0. Nah, jadi di dalam list ya, itu mulai dari 0, sama seperti string. Kemudian yang keempat, list dapat berisi elemen dengan tipe data berbeda. Sebagai contoh, angka dan juga string. Nah, jadi bisa berbeda ya jenisnya, bisa string dan juga integer. Oke, itu untuk nomor satu. Untuk nomor satu, apakah ada yang masih terkendala? Boleh disampaikan. Nomor satu, tidak ada? Sudah lancar semua? Oke, mantap. Ini Arwin share screen-nya belum yang ini, platform Algorithmics. Visual Studio Code ini punya Arwin. Arwin boleh di-share screen punya tampilan platformnya ya. Lah iya kah? Iya Arwin. Arwin nih ternyata nggak tahu juga ya. Oke, Arwin boleh di-share screen platform Algorithmics-nya. Oke, lanjut lagi. Oke, Jeremy, kita bahas ya. Jadi yang nomor satu, jika suatu daftar berisi 10 item, maka nomor item terakhir adalah 9. Nah, itu kita centang dulu, Jeremy. Kemudian yang kedua, list adalah tipe data yang menyimpan urutan item. Nah, itu ya. Lalu semua item di dalam list diberi nomor mulai dari 0. Lalu yang terakhir, list dapat berisi elemen dengan tipe data yang berbeda. Sebagai contoh, angka dan juga string. Oke, kalau usah bantu capture ya, nomor satu ya, untuk Jeremy. Nah, tunggu sebentar. Ya, Arwin, mulai dari angka 0 ya. Kemudian dari tadi nampilin algo. Oke Arwin, ya dari tadi Arwin sudah nampilin algo nih. Tadi yang nomor satu apa aja Kak? Kak usah bantu capture untuk Jeremy ya. Wait. Nah untuk nomor satu kalau sudah lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Nomor dua. Nah ini untuk nomor satu yang masih terkendala boleh dilihat di chat Zoom. Kak usah sudah tampilkan ya di chat Zoom. Nah, itu untuk nomor satu. Kemudian kita bahas nomor selanjutnya, nomor dua ya. Teman-teman bisa buka dulu di nomor dua. Perintahnya adalah cocokkan perintah dengan tujuannya, teman-teman ya. Cocokkan perintah dengan tujuannya. Di sini ada beberapa perintah atau komen yang biasa teman-teman gunakan di dalam list. Ada len itu digunakan untuk mengetahui panjang ya. Len itu panjang, kemudian in. Nah, kalau kita mencari in itu digunakan untuk mencari ya. Lalu ada short itu digunakan untuk mengurutkan. Lalu append itu digunakan untuk menambahkan. Nah, kita hubung-hubungkan dulu teman-teman ya. Kita drag and drop jawabannya ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nomor dua ya. Siapa yang sudah nomor dua boleh lanjut ke nomor tiga dan empat. Good. Kak, bisa diulangi lagi? Boleh. Kak, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini jawabannya teman-teman ya. Short itu digunakan untuk menyortir item list berdasarkan abjad. Nah, kemudian append digunakan untuk menambahkan item. Lalu ada len ya digunakan untuk mengetahui panjang ya, mengetahui panjang. Kemudian item in list atau item dalam list itu digunakan untuk mendapatkan item listnya menggunakan nomornya.
Lalu ada list angka, itu digunakan untuk mendapatkan item list menggunakan nomornya juga. Oke, Kak usah bantu capture untuk nomor 2 ya. Nih, Arwin bertanya. Nah, bagi yang belum selesai nomor 2, boleh dilihat di chat Zoom. Kak usah bantu capture. Oke, sudah ya Arwin ya. Nih, Arwin, Jeremy, Edsel ya. Nih, untuk nomor 2 boleh dilihat di chat Zoom. Oke, Edsel sudah sampai nomor 4 ternyata. Mantap. Arwin boleh dilanjutkan nomor 3. Kemudian Danis boleh dilanjutkan nomor 3 ya. Good. Kemudian, ya betul. Oke, sudah nomor 3 ya. Lalu lanjut ke nomor 4. Oke, Abbas. Oke, Abbas mantap. Ini sudah sampai nomor 5. Boleh dilanjutkan lagi, Abbas. Ini yang 5 maksudnya gimana, Kak? Oke, nomor 5 nanti kita bahas ya. Nomor 5. Kita bahas urut ya, Abbas ya. Wait, Ken sampai nomor berapa nih? Nomor 4. Boleh dilanjutkan. Nomor 4. Kemudian, oke Abbas, Kak Ausa simpan dulu pertanyaan Abbas ya. Thank you Abbas. Kemudian, untuk Adrian, sudah sampai mana nih Adrian? Oke, coba Kak Ausa lihat dulu. Masih layarnya masih hitam. Bentar, masih loading ya. Gak usah beralih layar dulu. Dilan sudah sampai nomor 4. Oke, boleh dilanjutkan lagi Dilan. Oke, kita sambil bahas ya teman-teman ya. Nomor selanjutnya adalah nomor 3. Teman-teman bisa lanjutkan ya latihan mengetik. Kemudian kita bahas nomor 4 nih. Sebelum kita bahas nomor 5, kita bahas urut ya. Dari nomor 4 dulu ya, Bas ya. Nomor 4, di sini teman-teman bisa menambahkan kode programnya nih. Oke, kode programnya di sana ada yang masih error, kita cek dulu. Errornya di baris keberapa? Nah, yang masih error boleh ditambahkan kodenya. Oke, ini Kak Elsa sambil buatkan kode programnya melalui apa nih teman-teman? Kita pakai code share lagi seperti biasanya. Oke ya, pakai code share lagi. Nih, karena teman-teman nomornya beragam ya, ada yang berbeda-beda, tidak sama nomornya. Jadi Kak usah pakai code share saja supaya lebih simple seperti minggu lalu. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, nanti Kak usah kasih keterangan untuk nomornya ya, teman-teman ya. Ada nomor 4, 5, 6, dan nomor 7. Nah, nanti silakan teman-teman, kalau ingin melihat referensi kode programnya ya, Kak usah akan sediakan link yang akan Kak usah kirimkan pada chat Zoom nantinya. Nah, kalau teman-teman masih ada kendala, boleh disampaikan. Oke, gitu ya. Tunggu sebentar, Kak usah kirimkan melalui chat Zoom. Oke, sepertinya ada chat di sini. Saya malah pause share screen aku. Iya, Adrian ya, Adrian. Oke, tunggu sebentar. Nomor keempat, lima, enam, dan tujuh, Kak usah berikan di link ini ya, teman-teman ya. Oke, boleh diklik dulu linknya. Adrian ya, Ken, Dennis, Arwin, Dilan, Izan, Jeremy ya. Boleh diklik linknya. Oke, Edsel ya. Edsel sudah sampai mana sekarang?
Nomor berapa? Boleh di-share screen ya, belum kelihatan. Nah, itu link yang nggak usah berikan ya. Itu berisi referensi kode program yang bisa teman-teman gunakan untuk pengerjaannya, untuk referensinya. Nomor 4. Kita akan bahas mulai dari nomor 4 ya. Nah, tadi yang bertanya nomor 5, Abbas, boleh diklik link yang Kak Oksa kirimkan ya, Abbas ya. Nah, di situ untuk nomor 5 ada di sana kodenya. Oke, referensinya di sana, Abbas. Kita akan bahas mulai dari nomor 4. Nah, di nomor 4 ini teman-teman diminta untuk menuliskan kode apa. Kita akan baca deh. Nah, jadi di sini ada sebuah variable students ya yang menyimpan. Nah, ini bukan variable tapi apa? Dia adalah sebuah list ya. List yang menyimpan Addington, Benson, Clifford, Dalton, dan lain-lain itu ya. Kemudian ada amount student yang menyimpan len, fungsi len. Nah, kalau amount students dia merupakan variable. Kalau students dia merupakan list ya. Lalu kita gunakan fungsi short di sini, teman-teman ya. Fungsi short kita gunakan untuk mengurutkan ya sesuai huruf abjad dari A sampai Z. Nah, ini sesuai alfabet ya. Kemudian di sini ada i, variable i menyimpan angka 1 dan juga ada class list itu adalah string. Jadi kita perlu update dengan tanda kutip. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi print lagi untuk mencetak nantinya. Nah, itu silakan teman-teman bisa tuliskan kode programnya ya. I plus sama dengan 1. Ini sama seperti pembahasan yang tadi Kak Osa bahas ya. Nomor 4. Nah, teman-teman bisa tambahkan dan disesuaikan indentasinya, teman-teman. Dicek kembali untuk indentasinya ya. Oke, good. Boleh dilanjutkan. Adrian, Arwin, Danis, Dilan, Ken, Abbas, Edsel, Izan, dan Jeremy ya. Boleh kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Kalau masih ada kendala, boleh disampaikan ke Kak Oksa ya. Boleh angkat tangan, boleh disampaikan, nyalakan audionya ya. Nanti kita akan bahas nomor yang masih ada kendala. Lalu berikutnya nomor 5. Kita akan bahas nomor 5 nih. Nomor 5 di sini teman-teman diminta untuk menambahkan kode programnya. Di sana sudah ada variable trips, ada list trips ya. Lalu variable searching, kita gunakan fungsi input dan fungsi lower. Kalau fungsi lower digunakan untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil seluruhnya ya. Lalu kalau input digunakan untuk memasukkan data. Lalu kita simpan di dalam list nantinya. Nah, itu boleh teman-teman bisa tambahkan apa? If else di sini. Karena di sini terdapat dua condition. Kalau terdapat dua condition, maka kita gunakan if else. Kalau terdapat tiga condition, teman-teman bisa menggunakan struktur penulisan if, elif, dan else. Nah, itu dia. Jadi ada dua condition, ada tiga condition ya. Kita sesuaikan saja tergantung kondisinya. Oke, good. Boleh dilanjutkan lagi, teman-teman. Nomor 5 ya. Nah, di sini ada condition if searching in trips. Jadi kalau ada sebuah elemen yang di dalam list, maka dia akan print request found. Nah, artinya sudah diterima gitu, sudah ada ya. Lalu else selain itu ya, maka dia akan print no such request. Nah, itu untuk condition yang kedua. Teman-teman bisa play, kemudian diinputkan contoh stringnya ya, ada di contoh di sebelah kanan, bisa diinputkan. Oke, good. Nomor 5 boleh diselesaikan nih. Apakah ada yang masih terkendala? Nomor 4 dan nomor 5? Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dulu. Apakah ada yang masih terkendala nomor 4? Boleh disampaikan nomor 4. Lanjut lagi ke nomor 5. Kalau sudah lanjut ke nomor 5. Nanti kalau masih ada kendala boleh disampaikan ke Kak Oksa. Nomor 5 ya. Teman-teman menambahkan condition. Lanjut lagi. Kalau sudah selesai nomor 5, kita bahas nomor 6. Nah, ini sepertinya kodenya ada yang terhapus ya, yang di code share ya. Kak Oksa perbarui lagi.
Oke, tidak sengaja terhapus tadi mungkin teman-teman ketika melihat kodenya ya. Kak Oksa perbarui dulu. Nomor 4, 5, 6, dan sampai nomor 7 ya teman-teman ya. Nomor 7. Oke, ini Kak Oksa perbarui. Kita reconnecting dulu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sudah Kak Oksa perbarui nomor 5. Tadi kayaknya terhapus nih. Sekarang sudah lengkap lagi. Oke, lanjut nomor 5, 6, dan 7. Kalau sudah ya. Nomor 6, lanjut ke nomor 6 kalau sudah nomor 5. Kita akan bahas nomor 6 nih. Nomor 5 kalau sudah ya. Boleh disampaikan nih kalau ada yang masih terkendala. Nomor 5, Adrian nomor 5 apakah ada kendala? Sudah bisa? Di situ ada clue-nya ya, ada perintahnya. Oke, Adrian boleh dikerjakan dulu. Ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan di dalam list. Nah, ada append, kemudian for ya. Kalau yang di itu kita gunakan in, Adrian ya. Johnson in student seperti itu. Oke, udah aku jawab kok gak bisa ya. Oke, Arwin, coba Kak Osa mau lihat dulu. Punya Arwin nomor 6 masih belum bisa. Kenapa nih? Kodenya atau inputannya? Coba kita inputkan dulu Arwin. Literatur. Kemudian kita masukkan lagi 0 untuk stop. 0. Arwin masukinnya ya, angka 0 sudah. Kita masukkan angka 0, Arwin. Nah, sudah bisa ya, Arwin ya. Oke. Lanjut lagi berikutnya, Arwin. Good job. Lanjut ke nomor 7. Nah, tapi teman-teman harus paham penulisan kodenya ya. Yang Kak Usa berikan referensinya itu, teman-teman coba dipahami ya. Nanti kalau masih belum bisa, ya boleh ditanyakan ke Kak Oksa. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas nomor 5. Tadi sudah nomor 4, kita bahas nomor 5. Yang masih ada kendala, boleh teman-teman sampaikan. Nah, karena masih ada yang mengerjakan nomor 5 ya, jadi Kak Oksa bahas dulu. Jadi di sini kita akan menggunakan condition. Condition, conditionnya ada berapa? Kita cek pada pertanyaan di sebelah kanan. Ternyata ada dua condition di sini ya. Maka kita akan gunakan if dan else. Jadi kita bisa gunakan variabel yang sudah tersedia, yakni variabel searching. If searching ya in trips. Nah, jadi kalau ada yang diinputkan oleh customer tadi ada di dalam list trips ya, maka dia akan mencetak request found. Namun jika tidak ada, maka dia akan mencetak no such request. Nah, jadi if searching in trips, print request found. Else, print no such request. Nah, itu yang dituliskan untuk nomor 5. Jangan lupa ada tanda titik duanya ya. Lalu penulisan if else terdapat indentasi yang perlu teman-teman tambahkan. Indentasi ya, satu indentasi bisa sama dengan 4. Teman-teman bisa gunakan klik tab pada keyboard atau spasi berjumlah 4. Lanjut lagi berikutnya. Kalau sudah nomor 5, oke, ada yang mau bertanya? Boleh disampaikan. Nomor 7 ku barisan ke-14 salah Kak. Udah aku jawab kok nggak bisa bentar. Nomor 7 barisan ke-14. Oke Arwin, nomor 7 barisan ke-14. Apa dia soalnya? Invalid literal for integer with base. Ini apa ya? Oke, keterangannya di baris ke-14 mark. Oke, kita cek dulu ya, Arwin ya. Nomor 7.
Kita cek mulai dari baris satu. Terdapat mark list. Oke, listnya namanya mark, masih kosong ya. Lalu ada variable amount 5, amount 4, dan amount 3 yang masih bernilai nol di sini, nilai awalnya. Kemudian berikutnya ada amount 3 bernilai nol juga ya. Lalu ada mark, itu merupakan variable yang menyimpan data nantinya dari input enter grade itu. Lalu ada while looping di sini. Nah, jadi if mark sama dengan 5, maka dia akan amount 5 plus sama dengan 1. Lalu if mark sama dengan 4 ya, dan juga if mark sama dengan 3. Lalu pada masing-masing condition, kita tambahkan 1. Amount 5 akan ditambahkan 1, amount 4 ditambahkan 1, dan amount 3 ditambahkan 1. Berikutnya terdapat marks. Nah, ini punya, oh di sini. Oke, mark.append itu penulisannya sejajar dengan if. Kemudian terdapat mark itu sejajar juga. Nah, yang tidak sejajar ini Arwin, progress print dan print ini kita taruh menjorok ke kiri. Nah, penulisannya menjorok ke kiri ya. Progress mulai dari progress sampai print. Baris ke-15, 16 dan 17 itu mundur ya. Oke, nah ini indentasinya nih berarti punya Arwin ya. Lanjut lagi. Sekarang kita coba play. Kita inputkan 5, 4, 2, 3, 0. Oke, masih belum bisa? Sudah? 0? Oh, sudah bisa ya, Arwin ya. Oke, boleh langsung dicentang, Arwin. Kita inputkan ulang. Nah, ini udah bisa nih kodenya. Tadi hanya indentasinya saja yang perlu dicek kembali, punya Arwin. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Untuk Arwin sudah solve ya. Kemudian Kak Oksa akan keliling lagi. Dennis sudah, oke mantap. Kemudian Ken sudah sampai mana? Nomor 7. Oke, boleh dikerjakan dulu nomor 7 Ken. Lalu Adrian sudah sampai, oke nomor 5 ya. Oke, good. Adrian mau pakai penulisan versi punya Adrian sendiri nih, keren. Boleh Adrian, mantap ya. Lanjut lagi, Dilan sudah sampai bintang yang pertama. Oke, good. Dilan, nggak bisa dicentang punya Arwin. Kenapa nih nggak bisa dicentang? Coba kita cek lagi Arwin. Mungkin masukinnya terlalu lambat. Coba kita lebih cepat masukinnya ya. Kita tes dulu. Kita klik centang Arwin. Kita masukkan angkanya lebih cepat dari sebelumnya. Oke, good. Angka 0 terakhir. Oke, good. Bisa ya, Arwin ya. Jadi kalau kita tes masukin nilainya lebih cepat, nah biasanya dia akan jalan nih auto checknya. Gitu ya, Arwin ya. Udah bisa nih. Mantap. Good job, Arwin. Boleh dilanjut ke nomor berikutnya. Oke, yang iya beneran bisa dong. Iya, Arwin. Jadi biasanya kendalanya di situ ya. Kak usah mengamati kalau teman-teman masukinnya agak lambat gitu, kadang auto checknya nggak jalan gitu ya. Kemudian, Miss ini gimana teh? Malah lupa. Oke, Adrian. Nomor berapa Adrian? Yang lupa yang mana nih? Yang boleh ditanyakan baris keberapa? Boleh Adrian. Jeremy bertanya, Kak, nomor 7 kok nggak bisa? Oke, Jeremy. Boleh di-share screen ya, Jeremy ya. Kita lihat. Jeremy share screen nomor 7. Kenapa nggak bisa? Apakah indentasinya sudah benar, Jeremy? Jeremy boleh lihat pada kode program yang Kak Oksa share, linknya sudah ada di chat Zoom. Ya. Kalau sudah dilihat, indentasinya kita perhatikan, Jeremy. Kemudian juga memasukkan datanya tadi, contohnya seperti punya Arwin ya. Masukinnya kalau kita lebih cepat, dia bisa bekerja auto checknya. Nah, kemungkinan ada dua itu, Jeremy. Antara kode ya, atau cara inputnya tadi kurang cepat. Coba ya, kita tunggu dulu. Oke, kita cek kode programnya punya Jeremy dulu. Tapi dia tidak mau stop. Oh, kita klik angka, kita masukkan angka 0, Jeremy. Coba. Dia mau stop nggak nih kalau dimasukkan angka 0? Coba ya, kita play ulang. Oke, sudah bisa. Kita inputkan lagi, Jeremy. Kita centang ulang ya. Kita centang, lalu kita inputkan 3 angka selain 0, kemudian angka 0 yang terakhir.
Angkanya cepat inputnya. Nah, supaya terbaca sama sistem. Oke, angka 0 yang terakhir. Klik. Bisa ya? Oke. Ya, good job, Jeremy. Nah, berarti kodenya sudah benar, tapi hanya cara inputnya aja tadi kurang cepat gitu ya. Oke, sama seperti case-nya Arwin tadi punya Jeremy. Oke, good job, Jeremy. Boleh lanjut ke nomor berikutnya. Kemudian lanjut lagi. Adrian lupa di mana nih? Coba kita masukkan Adrian. The London Eye. Oke, inputnya searching in trips minus trips. Kemudian no such request. Oke, boleh Adrian dituliskan seperti itu. Kemudian nomor 5 itu sudah ada if else ya, ini intensinya juga sudah benar. Stringnya, jadi kalau ada tulisannya apa di situ Adrian? Request font atau bukan? Coba Adrian lihat pada soal di sebelah kanan. Kita scroll ke bawah. Nah, ini request font request. Request font aja. Sepertinya sama seperti pada output yang di kanan itu. Requestnya di delete. Ya, udah request font aja. Kemudian tidak perlu ditambahkan ini sepertinya Adrian. Tapi kalau mau dicoba dulu boleh Adrian. Oke, seperti itu ya kalau ada stripnya dan tanda koma. Kalau kita lihat pada output di sini langsung request font aja ya Adrian ya, tanpa tanda petik, tanda strip. Jadi boleh di delete pada kodenya. Di sini yang di delete ya. Oke, jadi langsung aja di dalam tanda kurung adalah request found. Oke, Adrian boleh inputkan, kita coba masukkan stringnya. The London Eye boleh. Oke, good. Oke, good job. Adrian sudah bisa jalan ya, sudah paham. Boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya. Di nomor 6. Nomor 6 sudah, lanjut ke nomor 7 nih. Coba, yang apakah ada masih terkendala? Boleh disampaikan nih. Dari siapa nih yang masih terkendala? Edsel, sudah sampai mana Edsel? Nomor berapa Edsel? Izan, sudah sampai nomor berapa Izan? Izan dan Edsel. Coba boleh dibalas di chat Zoom. Sudah sampai nomor berapa Izan dan Edsel? Sudah sampai nomor 7 Kak. Oke, thank you Izan sudah sampai nomor 7. Mantap. Kemudian Edsel sudah sampai nomor berapa Edsel? Boleh disampaikan. Belum kedengeran suaranya Edsel. Sudah boleh di chat Zoom? Belum ya. Edsel sudah sampai nomor berapa nih? Belum kelihatan jawabannya Edsel. Share screen-nya juga belum kelihatan nih Edsel. Apakah Edsel sedang fokus mengerjakan ya? Saking fokusnya nih. Oke, coba Kak Ausa cek dari sini deh. Progresnya teman-teman sudah sampai nomor berapa ya? Nah, kalau sudah sampai nomor 7, teman-teman bisa lanjut langsung ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya kita lanjutkan. Oke, tinjauan daftar kemarin ya. Oke, Edsel juga sudah selesai ya. Oke, sampai nomor 7 nih. Sudah, berarti kurang Naira belum bisa hadir karena ganti kelas. Nah, dia nggak bisa hari Kamis karena bertumbukan dengan agenda lain ternyata. Oke, kemudian Miss saya udah nomor 7 boleh stop share. Ken, oke Ken sudah selesai sampai nomor 7. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya Ken. Nomor berikutnya. Jadi ada strike
arsip data dan kita kerjakan berikutnya arsip data 2 ya, Ken ya. Jadi yang bintang itu optional teman-teman. Kalau bintang itu teman-teman boleh dijadikan sebagai latihan ya, yang star itu. Nah, yang wajib teman-teman adalah yang ini, yang tadi nomor 1 sampai 7. Kemudian kalau nomor 1 sampai 7 sudah selesai, boleh dilanjutkan pada arsip data 2. Ya, strike A, arsip data 2. Nah, jadi boleh kembali lagi ke profile, kemudian di nomor berikutnya itu ya, ada soal-soal berikutnya. Nah, kita akan bahas mulai dari nomor 1 lagi. Jadi untuk yang star itu adalah tugas tambahan, teman-teman. Star adalah tugas tambahan. Jadi nantinya, Ken, kalau sudah selesai ya, kita boleh mulai lanjut ke nomor berikutnya. Di mana? Di situ, Ken, di arsip data kedua. Ken boleh kembali dulu ya, strip data itu diklik, kemudian pilih yang kedua. Nah, itu ya. Nomor 1 sampai 7 ini kan sudah selesai. Lanjut aja ke nomor berikutnya Ken. Yang start itu dia nggak wajib. Nomor berikutnya yang mana? Yang tadi teman-teman. Arsip data 2. Apakah sudah ketemu Ken dan teman-teman? Arsip data kedua. Sudah ya? Oke, Dani sudah ketemu. Arsip data 2. Ken, boleh klik nomor 4. Nah, itu ya, sudah ketemu ya, Ken ya. Mantap. Kemudian Adrian boleh dilanjut nomor 6 dan 7 dulu ya. Lalu Dilan boleh dilanjutkan. Oke, good. Kemudian wah, udah sampai nomor 3. Oke, mantap. Kemudian Arwin, sudah sampai nomor berapa Arwin? Oke, nomor 1, boleh dilanjutkan. Lalu Izan dan Danis, Abbas, sudah sampai nomor berapa nih Abbas dan Izan? Dan Edsel. Boleh lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 1 apa ya? Oke, kita bahas dari nomor 1, Arwin ya. Jadi nomor 1 di sana soalnya apa teman-teman? Coba dipahami dulu. Kita mencocokkan ya, mencocokkan perintah dengan hasilnya. Jadi di situ ada angka-angka teman-teman ya. Itu adalah sebuah list nantinya. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 1, 2, 3 ditambah dengan 4, 5, 6. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Kemudian ini Kak usah kasih capture-nya aja ya, karena sepertinya jawabannya angka-angka seperti itu lumayan kompleks. Kalau Kak usah baca satu persatu. Nah, supaya lebih simpel, Kak usah akan capture saja supaya lebih memudahkan dalam pengerjaannya teman-teman untuk nomor 1 ya. Yang belum selesai nomor 1 boleh dilihat di chat Zoom. Kak usah kirimkan ya Arwin ya tadi untuk nomor 1. Nah, jadi di nomor 1 ini teman-teman ya, 1, 2, 3 itu adalah list ya. List 1, 2, 3 ditambah dengan list 4, 5, 6, maka hasilnya adalah, nah, gabungan. Jadi listnya isinya adalah gabungan dari kedua list. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dot split. Nah, kalau kita split, maka dia akan membagi dari tiap-tiap elemen yang ada dengan tanda kutip nantinya. Karena dia di sini adalah tanda kutip awalnya. Nah, gitu ya. Split tanda kutip gitu. Lanjut lagi berikutnya 1, 2, 3 ditambah sebuah tanda kutip lalu ditambah 4, 5, 6. Hasilnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanda kutip. Lalu len 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 6 ya. Panjang dari sebuah listnya panjangnya adalah 6. Kemudian kalau replace artinya dia akan menghapus teman-teman ya. Replace dia angkanya 1, 2, 3. Kalau di replace tanda koma di sini maka outputnya adalah, nah, ini 1, 2, 3. Lalu berikutnya remove. Dia akan remove. Kesalahan akan terjadi ya untuk remove. Oke, teman-teman bisa ditambahkan untuk pasangan-pasangannya di situ ya. Boleh dicocokkan dulu. Kalau sudah lanjut ke nomor 2 dan nomor 3.
Nomor 2 dan nomor 3 di sini ya. Nomor 2 teman-teman latihan mengetik nih. Oke, good. Kalau sudah lanjut di nomor 3 berikutnya. Nah, kalau nomor 3 di sini teman-teman akan menambahkan kodenya ya. Jadi ada beberapa kode yang masih rumpang, masih kurang. Teman-teman bisa tambahkan kode programnya di sana. Dari baris satu sampai baris terakhir boleh dicek dulu. Dan juga di sana ada keterangannya teman-teman. Tanda hashtag warna hijau itu merupakan keterangan yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan dalam pengerjaannya. Oke, untuk nomor 3 ya, teman-teman bisa selesaikan ya latihan mengetik. Kemudian nomor 4 kita akan bahas nih. Untuk nomor 4 Kak Usa akan berikan referensinya lagi nantinya. Nomor 4. Oke. Yang ada kendala boleh disampaikan ya, teman-teman ya. Ini Kak Oksa buatkan pada link yang baru saja deh. Nah, ini pastikan teman-teman tadi dipahami ya kode-kodenya ya. Diingat-ingat terutama fungsi-fungsinya yang kita review hari ini. Kemudian kalau ada yang mau ditanyain ya, masih belum paham misalnya kodenya itu fungsinya untuk apa? Nah, boleh disampaikan. Jika ada pertanyaan, jika ada kendala ya, sampaikan saja teman-teman. Oke, Kak Aksa akan siapkan dulu untuk nomor berikutnya ya. Mulai dari nomor 4, lalu nomor 5, dan nomor 6. 4, 5, 6 ya.